Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menolong, menyertai, melindungi kita, berkat jasmani dan berkat rohani yang selalu Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Mari saudara kita segera buka bersama di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saudara tinggal duduk, hormati firman Tuhan. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya mengambil ayat ini, saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membawa saya kepada Wahyu pasalnya yang ketiga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini sangat jelas kita melihat bagaimana kehidupan dari jemaat yang ada di Laodikia. Laodikia ini adalah kota metropolitan, kota yang canggih pada saat itu, kota yang diberkati oleh Tuhan, banyak harta, banyak kekayaan. Jemaat yang ada di sana adalah jemaat-jemaat yang diberkati secara jasmani. Tetapi kita melihat saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jemaat di Laodikia, mereka merasa bahwa mereka kuat, mereka merasa bahwa mereka mampu, mereka punya segalanya. Di sana adalah kota perdagangan yang sangat-sangat berhasil pada saat itu, sehingga mereka merasa diri bahwa mereka hebat. Tetapi saudara, kita melihat apakah Tuhan memuji Laodikia pada saat itu? Tidak saudara. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa kehidupan jemaat di Laodikia tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka memperkaya jasmani mereka. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka dapat berbuat segalanya karena mereka mempunyai kekuatan. Mereka pintar, mereka bisa berdagang, mereka tidak membutuhkan orang lain. Sehingga Allah datang menegur mereka. Dan ayat ini saudara, saya berikan judul kasih sayang yang mendatangkan kebaikan. Sungguh sangat buruk kehidupan jemaat yang ada di Laodikia, sehingga Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menegur jemaat yang ada di Laodikia. Tuhan mencintai jiwa mereka, walaupun keadaan mereka jasmani kaya, tetapi rohani mereka bobrok di hadapan Tuhan. Kaya secara jasmani, tetapi mereka miskin secara rohani. Dengan kasih sayang Allah, Allah datang menasihati
mencintai jemaat Tuhan. Allah mencintai anak-anaknya, sehingga kasih sayang Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teguran yang keras tentang iman yang suam-suam kuku dimiliki oleh jemaat Laodikia. Kehidupan mereka serba berkecukupan, akan tetapi Tuhan tidak berkenan memberikan pujian kepada jemaat itu. Karena mengapa, saudara? Karena mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ciri-ciri jemaat Tuhan yang suam-suam kuku, mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Nampaknya, kelihatannya mereka mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan. Kelihatannya mereka datang bersekutu, mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi setengah di gereja, setengah mengembang kemana-mana. Itu adalah ciri-ciri jemaat Tuhan yang suam-suam kuku, mengasihi, mencintai Tuhan dengan setengah hati. Sementara yang Allah tuntut dalam kehidupan anak-anaknya, mengasihi dan mencintai Tuhan sepenuh hati. Karena apa, saudara? Tuhan mengasihi saya dan saudara sepenuh hati, tidak setengah-setengah, saudara. Kalau Tuhan mengasihi saya dengan saudara dengan setengah-setengah, Dia tidak mau mati di kayu salib. Untuk apa Dia mati di kayu salib? Toh Dia tidak berdosa, toh Dia tidak melakukan kesalahan. Kalau Dia mengasihi saya dan saudara dengan setengah-setengah, tapi karena cintanya kepada saya dan saudara tulus, sepenuh hati Dia mengasihi kita. Dia datang kepada kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bukan hanya berlaku bagi jemaat yang ada di Laodikia, tetapi ini berlaku buat saya dan saudara. Firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua, bukan hanya untuk jemaat, tetapi teristimewa buat kami, hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman. Kami bergumul buat firman yang kami bawa, karena secara jasmani seringkali kami lemah, saudara. Tetapi Tuhan adalah kekuatan buat saya dan saudara. Dia mengasihi kita, Dia menegur saya dan saudara, Dia menegur jemaat yang ada di Laodikia, karena Dia ingin jemaat itu diselamatkan oleh Dia. Begitu juga buat saya dan saudara. Jemaat yang suam-suam kuku, mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan setengah hati. Mereka suka membatasi pelayanan mereka, lebih banyak memikirkan perkara duniawi daripada perkara surgawi. Jemaat yang suam kuku merasa nyaman hidup di dalam kemewahan. Mereka kerap membuat takaran tentang perbuatan iman mereka. Mereka hanya mencari keselamatan sendiri, kesenangan sendiri, dan merasa nyaman dengan status kekristenan mereka tanpa harus berbuat apa-apa. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sikap hati, cara hidup orang percaya yang dikecam oleh Tuhan. Untuk itu sama seperti jemaat di Laodikia, Tuhan datang dengan kasih sayangnya. Tuhan datang dengan cintanya kepada mereka. Padahal secara jasmani mereka makan, berkelimpahan, mempunyai segalanya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengasihi jiwa mereka. Tuhan sayang kepada jemaat Tuhan. Sehingga apa, saudara? Teguran Tuhan di dalam ayatnya yang ke-18. Kita lihat di sana, saudara, apa kata firman Tuhan? Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Membeli emas, kata firman Tuhan, yang dimurnikan dengan api. Itu berarti, saudara, Allah menginginkan kita memiliki iman yang murni kepada Tuhan, iman yang sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya memperkaya jasmani, tetapi rohani kita diperkaya
Saudara yang diberkati, membeli pakaian putih, yaitu baju kebenaran dari Allah. Membeli pelumas mata supaya engkau sembuh dan dapat melihat bagaimana kasih sayang Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Dalam arti saudara, kita kaya secara jasmani, kita memperkaya secara rohani. Rohani di atasnya, saudara. Karena itu yang akan membawa saya dan saudara ke dalam sorga. Dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan menegur jemaat Laodikia, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Diberikan kesempatan bagi jemaat Laodikia untuk meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka berbalik, kembali bertobat, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Itulah kerinduan dari Allah, sehingga Allah menegur mereka dengan kasih sayang Tuhan. Saudara yang diberkati, teguran itu biasanya sakit. Benar atau betul, saudara? Sakit. Apalagi kalau ditegur di banyak orang. Seringkali hati kecil kita kurang terima, saudara. Karena apa? Karena seringkali kalau ketika kita berbuat salah, kok ada teman atau ada orang-orang di sekitar, kita tidak terima. Tapi kalau kita mengolah teguran itu, saudara, itu akan mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Amin. Akan mendatangkan kebaikan, walaupun pedih, walaupun sakit bagi saya dan saudara, daging kita berontak. Tetapi ujungnya, saudara, ada kedamaian, ada keselamatan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Apa makna dari teguran Tuhan? Kata 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 berkata, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar saya dan saudara, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan saya dan saudara, dan mendidik kita dalam kebenaran. Itu dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Dididik, diajar saya dan saudara, Allah memperbaiki kelakuan kita dari keras menjadi lembut, dari tidak taat menjadi taat, dari tidak dengar-dengaran menjadi dengar-dengaran, dari kepala angin menjadi anak Tuhan yang is the best. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Di dalam kehidupan saya dan saudara, kita diproses dengan sedemikian rupa untuk timbul menjadi emas yang murni, kata firman Tuhan. Itulah kebanggaan saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi bahaya, saudara, ketika kita sudah menyakiti hati Tuhan, ketika kita sudah berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang hidup enjoy saja. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak melewati kerikil-kerikil tajam. Perlu tanda tanya besar. Apakah Tuhan mengasihi jiwa saya atau tidak? Tetapi ketika kita masih ditegur oleh Allah, ada berbagai macam cara yang Allah akan buat di dalam kehidupan saya dan saudara untuk memproses iman kita lebih kuat di dalam Tuhan. Kita ditegur, kita diperbaiki untuk menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, apa makna dari teguran Tuhan? Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Ibrani 12 ayatnya yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya. Sebab
sebagai anak. Amin saudara. Amin. Haleluya. Ini kata firman Tuhan yang sudah lupakan engkau bahwa apa saudara? Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa ketika kita diperingatkannya, karena Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Itulah keluar biasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ketika Allah menegur saya dan saudara, Allah memperingati kita, Allah sayang kepada kita, bukan karena Allah benci, bukan karena Allah tidak mau mengasihi kita, tetapi itu adalah kasih sayang Allah yang luar biasa yang Allah beri bagi saya dan saudara, supaya kita bisa berjalan lurus. Awas, di sebelah kiri ada jurang, jangan ke kiri, lurus, jangan ke kanan, nanti mau jatuh, nanti mau binasa, akan menikmati neraka yang kekal. Diingatkanlah saya dan saudara. Haleluya saudara. Itu adalah kasih sayang Tuhan, itu adalah teguran Tuhan, sehingga Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Karena apa saudara? Kalau kita bukan anaknya, Dia tidak akan menegur kita. Untuk apa Dia menegur saya dan saudara? Kalau kita bukan anak-anak Tuhan, tapi kita berbangga karena kita adalah anak Tuhan, sehingga Tuhan selalu datang kepada saya dan saudara karena kita adalah anak-anaknya. Saya dan saudara bukan anak-anak gampangan. Kalau anak-anak gampangan saudara, Tuhan akan biarkan kita. Di dalam ayatnya yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amin saudara. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Berarti kalau Allah masih menegur saya dan saudara, Allah mengasihi kita. Haleluya. Allah mengasihi. Begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, sakit penyakit yang sering kita derita, itu adalah bukti kasih sayang Tuhan. Karena apa saudara? Ketika kita berada dalam kelemahan tubuh, berada dalam keadaan sakit, dalam 1 jam mau 100 kali kita menyebut nama Tuhan. Betul? Karena apa? Sakit. Kita berada dalam kelemahan tubuh, kita terus berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam keadaan happy, sehat, kuat, bekerja, kita melakukan banyak hal, nanti makan baru kita menyebut nama Tuhan. Doa makan. Tetapi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam problema, kita pasti berseru kepada Tuhan. Tidak ada anak-anaknya Tuhan ketika mengalami problema mereka loncat kiri, loncat kanan. Pasti mereka duduk menangis di hadapan Tuhan. Sehingga apa saudara? Itu menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang akan selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Sebejat apapun kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan merangkul kita dengan kasih sayangnya. Dia memeluk saya dan saudara. Dia ada bersama dengan persoalan kita. Dia menampung air mata kita di kirbatnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara berjalan seorang diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan adalah proses belajar secara terus-menerus hingga Tuhan memanggil saya dan saudara kembali kepadanya. Amsal 6 ayat yang ke-23 bagian B berkata, teguran yang mendidik itulah jalan kehidupan. Amin. Teguran yang mendidik itulah jalan kehidupan. Allah mengasihi saya dan saudara. Bahkan Amsal 27 ayat yang ke-5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata
daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik kita ditegur, karena suka salah kotekang begini, karena suka salah jalan, so dibilang ndak boleh begini, karena bekeng begini. Walaupun berat, walaupun sakit, kita berterima kasih. Karena apa? Karena orang yang menegur kita berarti sayang kepada kita, saudara. Karena dia sayang, dia tegur, dia ajarkan yang baik. Supaya apa? Supaya kita berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau orang tidak tegur, kurang mana itu. Ngana mau jatuh atau tidak, kurang mana itu. Sama seperti kita menegur anak-anak kita, saudara. Kalau mereka bergaul dengan orang yang pemabuk, kalau kita orang tidak kasihi pada orang, kurang mana itu. Ngana mau mabuk dan tidak, kurang mana. Ngana merokok dan tidak, kurang mana itu. Itu kalau kita tidak mengasihi mereka. Tetapi karena kita mengasihi mereka, lebih baik kita tegur secara nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tertawa-tertawa babadiam itu berarti kasih yang tersembunyi. Membiarkan anak-anak kita terjerumus di dalam dosa, sementara Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak menyukai, Tuhan tidak mau, saudara, kita anak-anak Tuhan binasa dengan dunia ini. Karena di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama, ganjaran tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih ditegur dan dihajar olehnya. Karena apa? Dalam ayatnya yang ke-19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasih sayang Tuhan. Sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Karena kita diakuinya anak, dia menegur saya dan saudara. Dia mencintai kehidupan kita, saudara. Sungguh luar biasa Bapa kita. Tidak ada anak yang minta roti kok dikasih ular. Tidak ada, saudara. Ketika kita meminta hal yang baik kepada Bapa kita akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Sekalipun kita menyakitkan hati Tuhan, sama seperti jemaat yang ada di Laodikia. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka mencintai kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak tahu Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan, sekalipun Tuhan itu marah, Tuhan tetap mengasihi mereka. Ditegur jemaat Laodikia, Tuhan tegur. Tapi ketika teguran Tuhan tidak dipedulikan oleh mereka, maka murkalah yang akan muncul. Begitu juga saya dan saudara. 1-2 kali Tuhan tegur, kau nyanda sadar-sadar. Sama seperti Raja Fir'aun, Tuhan izinkan mereka mati di dalam laut Teberau. Karena mereka, saudara, sudah melihat begitu banyak kuasa Tuhan, tetapi mereka tidak mau berbalik, bertobat, menyembah akan Tuhan. Tetap berada dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bahaya, saudara. Ketika Tuhan memang betul-betul mengizinkan saya dan saudara untuk dibinasakan, maka Tuhan akan keraskan hati kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya dan saudara diselamatkan, Tuhan akan proses kehidupan kita. Dia perbaiki kelakuan kita, sikap hati kita, tindakan kita, tingkah laku kita. Itu adalah bukti kasih sayang Tuhan. Dan kita melihat, saudara, apa janji Allah kepada jemaat Laodikia yang sudah ditegur dan diajar oleh Tuhan ketika mereka mau menyadari dan meninggalkan perbuatan mereka. Kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama
saudara. Mari buka hatimu buat Yesus, saudara. Buka hatimu buat Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Terima Yesus yang adalah juru selamat kita. Dia mengetok, kita buka pintu, maka dia akan duduk bersama-sama dengan saya dan saudara. Orang-orang percaya akan dimenangkan oleh Tuhan. Kata dalam ayat 21, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Ini adalah janji Allah, janji yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh orang yang terkaya sekalipun di dunia ini. Mereka tidak mampu menjamin kita akan duduk di kerajaan sorga. Tetapi Bapa kita, Yesus Kristus, yang adalah pusat penyembahan kita pada saat siang hari ini, dia berjanji ketika kita meninggalkan perbuatan lama kita dan kita menang bersama dengan Yesus, kita akan duduk bersama dengan Bapa di surga di tahtanya yang mulia, saudara. Janji Tuhan. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, bukan hanya sekedar mengiring-iring lalu tidak ada janjinya. Kita berusaha berlomba-lomba mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar karena ada janji dari Tuhan. Asalkan apa, saudara? Bukan hanya berseru, tetapi melakukan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, itulah yang akan menikmati janji Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan luar biasa, saudara. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak menyadari akan kasih sayang Tuhan yang luar biasa, kita cuek dengan Tuhan. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-15 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan Allah, dia akan kulemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Amin. Saya yakin, saya percaya kerinduan kita menanti janji Tuhan, kita dimenangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menikmati kerajaan sorga. Kita tidak mau dibakar di dalam api, saudara. Karena apa, saudara? Mari kita berjuang bersama dengan Yesus. Kita menjadi jemaat yang benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi jemaat yang benar-benar mengutamakan Tuhan, menerima setiap didikan Tuhan. Karena kita diakuinya anak, maka dia mengasihi saya dan saudara. Dan sebagai anak, tentunya kita harus dan wajib melakukan setiap apa yang diinginkan oleh Bapa